Hidup kaya raya, mudah foya-foya, mati masuk surga adalah impian bagi beberapa orang. Namun pada akhirnya yang dicari dalam hidup hanyalah sebuah ketenangan. Berkisah tentang seorang pria yang mendapatkan warisan berupa rumah tua dan tanah berhektar-hektar, namun lokasinya di tempat terpencil. Dan pasca mendapatkan warisan, keanehan demi keanehan terjadi. Bahkan satu desa isinya orang aneh semua. Alhasil hidupnya yang tadinya tenang di kota berubah menjadi menegangkan. Lalu tanpa kebanyakan spoiler di awal, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Film dimulai dengan penampakan 3 orang yang sedang berdoa menghadap ke sebuah pohon, di mana berisi seekor ular dengan gambar di pohon mirip logo Tesla. Namun satu di antara mereka tiba-tiba saja pergi, entah apa yang dia pikirkan. Beralih ke seorang pria bernama Paul, di mana dia nampak kebingungan manakala pulang kampung. Bahkan sampai melihat sebuah peta dan mata Paul seketika terhenti manakala melihat sesuatu seperti berhala. Singkat cerita, malam pun tiba. Paul mengunjungi seseorang bernama Jacob, di mana mereka lama tidak bertemu. Lalu Jacob mengenalkan pada anaknya, yaitu Anna, dan sang istri, yaitu Natalia. Paul lalu bercerita bahwa dia bekerja di sebuah pabrik di Amerika. Dia meninggalkan itu semua pasca mendapatkan warisan rumah dan lahan luas di kampung. Paul berharap bisa menjalani hidup yang lebih tenang. Jacob merasa aneh, sang ayah meninggal di rumah ini. Jacob yang merawatnya sampai tiada. Namun rumah ini justru diwariskan kepada Paul, seorang anak yang merantau dari kecil. Jacob curiga rumah ini akan dijual. Sesampainya di dalam kamar, Paul melihat Anna berlari keluar rumah. Dia lalu bersiul untuk bertemu seorang pria bernama Bodin. Namun tak lama setelah itu, Anna tiba-tiba menangis. Ternyata Anna sedang hamil, dan kelak ketika anak Anna lahir, anak itu akan diberikan kepada seseorang bernama Naf sesuai kesepakatan Jacob. Tapi janin itu bukanlah buah cinta dari Bodin dan Anna. Anna. Sesampainya di dalam kamar, Anna berdoa pada Veles. Bahkan di sisi lain, sang ibu juga berdoa. Namun tiba-tiba Jacob datang, mengambil sebuah pisau, mengelus leher Anna dengan jari. Lalu Jacob bergegas pergi. Keesokan harinya, manakala Paul terbangun, Natalia justru mengelus pipi Paul dengan sebutan Naf. Lalu Paul yang merasa risih bergegas pergi. Today I'm busy. Tak lama setelah itu, Paul berpamitan akan ke kantor catatan umum. Namun manakala Paul menyapa sosok Anna, Jacob bersikap ketus. Jacob seperti tak ingin sosok Paul dekat dengan anaknya. She worked today. Sesampainya di kantor, Paul menyampaikan keperluannya untuk membuat sertifikat kematian sang ayah. Beliau bernama Vlastimir Yusinov. Namun si pegawai hanya terdiam. Lalu tiba-tiba muncul seorang polisi yang juga aneh. I take care, bring to you. How do you know where I'm staying? I did. Malam harinya, Paul yang sudah kembali ke rumah, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Anna yang membawa pisau. Namun setelah itu, Anna bergegas pergi entah kemana.
Anna yang kembali bertemu Bodin kembali mengobrol bahwa Anna hampir membunuh iblis di rumahnya, sementara Bodin bercerita bahwa dia melihat iblis di dalam sebuah bar. Saya bingung, ada apa dengan mereka? Sesampainya Jakov di rumah, Paul lantas menanyakan kenapa Anna selalu saja membawa sebuah pisau. Lantas Jakov lagi-lagi ketus, dan karena keberisikan mereka, Natalija tiba-tiba terbangun. Sorry for disturbing you. Tak lama setelah itu, Jakov menggali sebuah lubang. Entah apa maksudnya, Jakov lalu mengubur sebuah kain dan sebuah gergaji. Scene beralih ke sosok Paul bersama seorang wanita, di mana Paul mengatakan akan sulit punya anak sehat. Si wanita mencoba kuat karena gagal maning memiliki anak, namun Paul mencoba menenangkan dan berkata, coba lagi aja. Mulai menarik, di mana kita akan dibawa ke sebuah momen warga desa berkumpul dan berdoa di depan berhala. Lalu Jakov mencuri pandang ke arah Anna, dan Bodin yang menyadari itu mendadak cemberut. Sampai pada akhirnya Jakov melihat Paul menurunkan relief kayu bergambar junjungan mereka. Lalu Jakov kembali ketus, di mana Jakov mengatakan ini adalah rumahnya dan Paul cuma menumpang. So you show my family mercy. You're a guest in my house. Tak lama setelah itu, Paul kembali bertemu si polisi. Lantas dia menduga Paul akan mengusir Jakov apabila sertifikat itu sudah jadi. Namun Paul mengatakan tidak dan sempat bercerita bahwa Anna nampak tidak happy. Worried about tomorrow for the certificate? Singkat waktu, manakala mereka akan makan, Paul bercerita bahwa tidak sepantasnya mereka saling membenci. Harusnya perceraian orang tua mereka menjadi pelajaran. Lalu Paul ingin membantu ternak maupun bebersih rumah karena Paul sudah menumpang. Sampai pada akhirnya, manakala Paul membantu memberi makan ternak, Paul menanyakan tentang kehamilan Anna. Siapa pelakunya? Tentu saja itu membuat Anna tersinggung. Scene beralih manakala Bodin menemui Paul. Dia memberi secari kertas berisi naf akan membawa penderitaan, dan jika naf tidak diperlakukan dengan benar, maka dia akan kembali untuk balas dendam. Lalu tiba-tiba Paul mencoba mencari tahu arti dari kertas pemberian Bodin, namun Anna menolak. Lalu Paul melanjutkan kalau memang Anna tidak happy hidup di sini, Anna bisa melanjutkan hidup dengan Bodin dan anaknya. Namun Anna mengatakan ini bukan janin Bodin, tapi tiba-tiba sosok Jakov tiba-tiba muncul. Malam harinya Jakov mengunci pintu kamar Anna, dan ternyata di sisi lain Bodin sudah mencarinya. Sementara Paul masih kebingungan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Paul yang dilanda lapar lantas memakan makanan di lantai, tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Bodin yang mengatakan bahwa anak yang dikandung Anna bukanlah anaknya. Lantas Bodin meminta Jakov berkata jujur. Jakov yang membawa kapak maut terus mencoba mengejar Bodin, sementara di belakang Paul mencoba mencegah pertumpahan cairan merah. Dan lebih ramai lagi manakala Natalija juga ikut berlari mengejar Jakov. Bodin yang berhasil sampai rumah meminta ayahnya mengambil sebuah pistol, namun tiba-tiba hantaman kapak membuat Bodin tewas di depan ayah sendiri. Slow, Alice. Scene beralih manakala Jakov mengajak Paul ke atas bukit. Jakov berjanji akan mengantar Paul ke kantor setelah itu. Namun sesampainya di atas bukit, Paul justru bercerita
bahwa dia akan stay di sini, dia akan memulai hidup baru. Lalu setelah itu, I really think this could work. Just to give. What do you... dan ternyata sosok Paul diceritakan selalu kembali ke rumah tiap musim semi. Namun Paul lupa apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kita akan dibawa ke sebuah momen di mana Paul terbangun di depan berhala. Sementara itu, Jakov, Anna, dan Natalija yang sedang berdoa di depan pohon lantas tiba-tiba panik manakala Anna mendadak berlari entah kemana. Lalu ketika mereka menemukan Anna, ternyata Anna sudah tewas bundir. Natalija lantas menyalahkan Jakov atas kematian Anna. Lalu setelah Anna diturunkan, Jakov mengambil janin di perut Anna. Dia lantas mengorbankan janin itu pada seekor ular. Namun ular itu menolak tumbal dari Jakov. Lalu mereka mengumpulkan jasad Anna dengan Bodin dan mereka berdoa agar arwah mereka diterima oleh Sang Pencipta. Malam harinya, Natalija belum menerima kematian anak dan cucu pertamanya. Bahkan suara tangisan dia terdengar sampai ke tengah hutan, di mana di sana Jakov sedang galau. Keesokan harinya, hari-hari selalu terasa gelap seperti di Konoha. Buat tidur pun tidak nyenyak, makan pun tak enak. Terbayang wajah sang anak yang bundir karena kesalahan mereka. Natalija lantas mengungkapkan semua unek-uneknya. Sepanjang hidup dia mengabdikan dirinya seperti seorang budak, menjaga Jakov seperti seorang raja. Namun apa balasan Jakov? Dia justru membuat kesepakatan dengan iblis yang kau anggap Tuhan, dan iblis sekarang akan mengambil semua. Tapi tanpa mereka sadari, Paul ada di belakang pintu. Bahkan kepahitan hidup kembali menimpa keluarga ini, dan kali ini adalah kematian ternak massal secara misterius. Jakov semakin frustasi, bahkan kembali meminum ciu. Lalu alangkah terkejutnya sosok Jakov manakala melihat sang istri pulang ke alam baka. Setelah Jakov puas berteriak, dia membawa jasad sang istri dan mencoba menguburnya secara layak. Malam harinya, Jakov melihat penampakan sesosok misterius, piring yang tiba-tiba berputar. Bahkan dia melihat sang istri tiba-tiba diranjang bersama tanah kuburan. Lalu tiba-tiba belum sampai di situ, di mana Jakov yang baru saja tertidur justru didatangi oleh arwah Anna. Dia mencengkram Jakov, menampar Jakov. Lalu di pojok ruangan muncul sosok besar seperti seekor kambing, namun dengan tanduk menghadap ke bawah. Keesokan harinya, Jakov terbangun dalam keadaan sangat pucat. Dia menemukan cairan aneh muncul di dinding. Lalu Jakov memutuskan membobok dinding itu, dan kita akan sangat terkejut di mana dinding itu memuncratkan air entah dari mana. Jakov yang emosinya sudah mendidih melihat Paul di tanah lapang. Dia memutuskan mengejar Paul, dan benar kecurigaan kita semua di mana Jakov memperkaos anak sendiri di tengah hutan. Sampai pada akhirnya Jakov menemukan Paul. Jakov menanyakan mengapa Paul mengambil semua miliknya. Namun Paul justru menimpali mengapa Jakov menghabisi Paul demi sebuah rumah dan beberapa hektar tanah. Enough to kill your own brother. Me and family. Can you not see who you become? Things you've done are far worse.
Pukulan demi pukulan tidak sedikit pun menghantam Paul. Bahkan Jakov sampai nyusruk menghantam tanah. Lalu tiba-tiba sosok Paul menghilang, entah pergi kemana. We were still brothers. You killed the only family you had left. I didn't kill you sooner. Tak lama setelah itu, Paul muncul dan mengatakan kita masih bersaudara. Namun Jakov justru menimpali bahwa satu-satunya penyesalan dia adalah tidak menghabisi Paul sedini mungkin. Lalu manakala Jakov akan menyerang Paul, Paul justru mendekap Jakov lalu bersama-sama jatuh ke dalam galian sumur yang sangat dalam. Scene beralih di mana Paul memutuskan membakar rumahnya sendiri dan film Mudrik ditutup dengan kemunculan dua kakak beradik ini yang sedang terpaku melihat kuburan. Gimana alur cerita film ini guys? Maksud hati ingin pulang kampung dan berharap hidup tenang karena mendapat warisan. Paul justru tewas oleh saudara sendiri dan terungkap fakta bahwa satu desa adalah penganut sekte Pagam Slavia. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jika kamu tidak bisa mengubah lingkungan burukmu, maka pilihanmu cuma satu, hijrah dari lingkungan itu. Saya Awan dan jajaran editor yang beranggotakan saya seorang pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik berikutnya guys.